Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku sekalian di dalam Yesus. Apa kabar bagi kita semua? Tentu kita semua ada dalam keadaan baik dan sukacita. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Kekuatan Roh Kudus kiranya menyertai kami ketika kami merindukan firman-Mu untuk kami dengarkan, sehingga kami boleh mengerti dan melalui firman ini kami semakin diyakinkan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diingatkan pada saat ini akan kebangkitan Yesus yang menyatakan kepada kita bahwa Yesus sudah berhasil mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan hidup di dalam kemuliaannya. Firman yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bagaimana Yesus yang sudah bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang terjadi pada saat ini? Ke-12 murid itu berangkat ke Galilea, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka berangkat menjumpai Yesus ke bukit Galilea, 11 orang jumlahnya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa murid yang ke-11 yang selama ini sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus? Murid yang selama ini beserta dengan mereka mendengar perkataan Yesus. Tapi ternyata hubungan mereka yang 3,5 tahun lamanya hidup bergaul bersama, menyaksikan perkataan Yesus dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Yesus. Ternyata walaupun Yesus sudah mengatakan bahwa sesudah dia mati dia akan bangkit, ternyata masih ada yang ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah yakin akan adanya Yesus yang menjadi penyelamat kita? Apakah kita yakin kalau Yesus yang sudah mati sudah juga dibangkitkan? Apakah kita yakin bahwa kita juga sudah mampu bersama dengan kuasa Tuhan melawan dosa dan melawan kuasa maut? Apakah kita sudah mampu percaya bahwa sesudah kita mati, kita juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pergumulan kita. Kalau kita sudah percaya akan semua ini, tentu kita sudah yakin akan setiap langkah kita berjalan serta Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid sebagian masih ragu. Keraguannya akan menentukan sikap hidupnya. Makanya kalau kita melihat bahwa murid Yesus ada 12. Satu orang yang menjual dia dan dia bunuh diri, yaitu Judas. 11 orang yang pada akhirnya dalam kesaksian Alkitab kita melihat tidak semua lagi yang tertulis namanya. Hanya beberapa yang tertulis namanya di Alkitab sesudah Yesus naik ke surga. Mengapa demikian? Karena mereka masih ragu. Ketika mereka melihat Yesus pun masih ragu, apalagi tidak melihat Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah banyak mengalami perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Walaupun Yesus kita tidak lihat, kita tidak melihat Tuhan dalam hidup kita, tapi kita sudah tahu, kita sudah mendengarkan setiap firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita tanya diri kita,
Dan marilah kita bawa diri kita untuk percaya kepada Yesus dalam segala karya penyelamatan yang Dia lakukan untuk kita. Di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, dan juga di dalam kebangkitannya. Kita harus percaya itu, sehingga melalui kepercayaan kita, kita akan mampu untuk menjalani hidup bersama dengan Yesus dan merasakan penyertaannya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan yakin bahwa kuasa kebangkitan Yesus menyertai kita selalu. Sehingga pada akhirnya apa yang Dia katakan di sini, beberapa orang yang ragu berarti ada yang percaya. Dan kita adalah salah satu dari begitu banyak mungkin orang yang percaya, atau hanya beberapa orang yang percaya yang hidup di dunia ini. Tapi berapapun itu jumlahnya, kita adalah salah satu dari orang yang percaya. Dan terakhir Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu artinya bahwa kuasa yang diberikan kepada Yesus membuktikan bahwa benar-benar Dia hidup dan Dia ada bersama dengan kita sampai pada saat ini, di sini dan dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Dan kiranya melalui firman ini kita semakin dimampukan untuk merasakan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Firman yang menyegarkan hati dan jiwa kami, yang membuat kami semakin yakin akan pilihan kami untuk percaya dan mengikut Yesus. Yesus yang sudah berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus yang sudah bangkit. Dan kami yakin, kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, sehingga semua kami adalah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini, berkatilah kesehatan kami, berikan kesehatan kepada kami, dan ajar kami juga untuk mampu dengan pintar, dengan bijaksana menjaga kesehatan kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga melalui usaha dan pekerjaan kami, usaha pekerjaan yang baik yang kami lakukan, sekecil apapun itu ada hasilnya, sehingga kami tidak kekurangan dalam setiap kebutuhan hidup yang kami butuhkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini untuk orang-orang yang sedang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa terkhusus buat Bapak Artania Pelawi yang dalam proses penyembuhan karena stroke, dan juga Ibu Erlindawati Brutarigan dalam proses penyembuhan karena stroke. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati mereka pada saat ini. Sentuh tubuhnya sehingga setiap bagian tubuh yang sudah lemah atau sudah tidak berdaya, tidak kuat atau sudah tidak berfungsi, kami mohon Tuhan memfungsikannya kembali sehingga dia biasa kuat, dia bisa menjalani hari-harinya seperti sedia kala. Berkati setiap obat yang dipergunakan, berkati setiap orang, tim medis yang memberikan pendampingan dan perawatan terhadap orang yang kami sebut namanya. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Nande Noel yang pada saat ini dalam proses isolasi karena terpapar virus corona. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dalam kuasa kebangkitan-Mu, sembuhkan dia, bersihkan tubuhnya dari virus corona. Karena kami percaya lebih besar kuasa Tuhan daripada kekuatan virus yang ada di dalam dirinya. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan hatinya, kuatkan pengharapannya
akan kasih dan kuasa Tuhan dalam dirinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang-orang tua kami yang sudah lansia. Berkati mereka sehingga di usianya yang sudah lanjut dia tetap semangat, tetap bahagia, tetap sukacita karena merasakan bahwa Tuhan mengasihinya. Dan juga kami berdoa kepadamu untuk semua anak-anak kami dalam setiap perjuangan kehidupannya, baik studinya, begitu juga pergaulannya, ketika dia mencari pekerjaan, juga menanti teman hidupnya. Kami percaya ya Tuhan, atas penyertaan, berkat dan bimbingan Tuhan akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami akan setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa dan layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dalam Tuhan akan menyertai kamu dalam setiap perjalanan kehidupan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan beserta kita. Terima kasih.